Yang kelihatan di dalam pagar ini masih lingkarannya masih kelihatan bagus. Jumlahnya mungkin kisaran 10 sampai 12-an. Para sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam video kali ini. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat, bahagia, selalu penuh berkah melimpah dari Tuhan. Saat ini saya berada di Jalan Raya Metesih Tawangmangu, tepatnya di Dusun Ngasinan, Desa Karangbangun, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Di bawah kaki Gunung Lawu yang sejuk, tampak di depan kita itu Gunung Lawu, kelihatan tidak terlalu jelas. Di balik bukit yang menghijau itu terdapat situs bersejarah di antara kebun-kebun penduduk yang menghijau. Tampak sayuran, ini bekas sayuran kol, dan di depan sana itu adalah ubi jalar. Terdapat situs purbakala yang umurnya sudah sangat tua. Diperkirakan menurut para arkeolog itu terbentuk pada zaman Megalitikum dan berkembang sampai kira-kira abad 12. Menurut situs kebudayaan Kemendikbud, di tempat ini ditemukan artefak berupa manik-manik, lalu ada fragmen besi, ada gerabah, keramik lokal maupun asing, dan juga ditemukan liang lahat. Jika diinterpretasikan, kiranya tempat ini dulunya menjadi tempat kegiatan keagamaan, sekaligus juga tempat pemakaman. Nah, tampak batu-batu besar disusun melingkar. Jumlahnya itu kira-kira antara 8 sampai 12-an ya, tergantung. Ada yang nampaknya kelihatan banyak, juga ada yang tidak terlalu banyak. Yang kelihatan di dalam pagar ini masih lingkarannya masih kelihatan bagus. Jumlahnya mungkin kisaran 10 sampai 12-an. Tapi di luar pagar nanti kita bisa melihat mungkin tidak selengkap yang ada di dalam pagar ini. Sambil berjalan, kita memperhatikan batu-batu yang ada di dalam pagar itu. Saat saya kesini memang tidak bisa masuk ke dalam pagar karena pagar juga tertutup, rupanya sepi, tidak ada siapa-siapa. Namun kita bisa melihat dari sisi luar pagar. Nah, itu tampak batu yang tersusun dengan formasi melingkar, sehingga para warga penduduk yang ada di tempat ini menamai Watu Kandang.
kita maju ke arah depan, mencoba melihat batu-batu yang kira-kira sama dengan yang ada di dalam pagar. Nah, saya melewati kebun penduduk ini, ubi jalar yang tumbuh dengan bagus, dan di depan kita ini tampak batu-batu. Namun kalau saya perhatikan, dalam satu lingkaran itu ada yang 5, ada yang lebih dari 5 itu. Bisa jadi karena memang batu yang tersusun dalam lingkaran itu ada yang terpendam di dalam tanah. Memang kalau kita perhatikan, batu itu kan monolit, besar-besar, dan ukurannya tidak sama. Nah, ini kelihatan melingkar, dan kita tentu bersyukur meskipun ini di lahan yang diolah oleh warga, namun batu-batu ini rupanya tidak disingkirkan, karena saya perhatikan ada banyak gerombolan batu yang ada di lahan-lahan pertanian ini. Nah, ini tampak bagus. Batu yang disusun berdiri tegak atau mungkin agak miring ya kalau saya perhatikan. Dan saya kira kalau dalam pelajaran sejarah kita mengenal seperti ini disebut sebagai menhir, batu yang berdiri tegak. Kita bergerak maju ke arah depan untuk melihat batu-batu yang tersusun tampak bagus di tengah-tengah kebun penduduk. Kalau saya hitung ya sekitar 8, 10 gitu. Tidak sama antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dalam pikiran saya itu membayangkan tempat ini dulu menjadi semacam pusat untuk keguruan, di mana orang berkumpul dalam satu kelompok mungkin paling banyak 12. Lalu orang boleh mendapatkan pelajaran dari katakanlah guru atau pembimbing yang ada di tempat ini. Nah, ini kira-kira 8 sampai 10. Tapi ya itu bayangan saya ya, seperti itu. Dan mungkin kalau zaman sekarang itu ya ada katakanlah grup baris berbaris, lalu di situ ada beberapa kelompok dan mendapatkan semacam latihan tertentu.
Nah, bayangan saya tempat ini dulu adalah tempat untuk ya orang berguru, orang berlatih seperti itu. Barangkali para sahabat mempunyai pendapat yang lain, ya saya kira ya monggo saja. Wong saya ya hanya mengimajinasikan apa yang terjadi pada masa lalu. Nah, dari tempat ini ada peninggalan sejarah yang kiranya umurnya lebih muda dari peninggalan purbakala yang ada di sini, berupa candi, yaitu Candi Cetha dengan Candi Sukuh, dan juga ada yang namanya Candi Kethek, yang tentu saja saya kira candi-candi itu juga menjadi semacam pusat keguruan, pusat keagamaan. Orang boleh belajar di situ untuk menimba pengetahuan, untuk menimba ilmu, juga katakanlah spiritualitas pada waktu itu. Tempat yang sejuk, nyaman di bawah kaki Gunung Lawu, dan tentu saja subur, sehingga kiranya juga sejak dulu di tempat-tempat seperti ini sudah banyak penduduk. Nah, di depan sana itu tampak sepeda motor adalah jalan menuju ke arah Tawangmangu dari arah Metese. Nah, ini di depan kita batu besar yang berdiri tegak, tampak bagus. Kiranya kita patut bersyukur masih boleh menemukan peninggalan benda purbakala seperti ini. Akhirnya para sahabat, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk para sahabat semua yang telah mengikuti video saya di tempat ini. Semoga berkah melimpah untuk para sahabat semua, dan sampai jumpa di dalam video yang berikutnya. Terima kasih.